Berada di Buleleng, Bali bersama teman-teman dari Camper Van ID Bali. Kami akan menelusuri tempat-tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya bersama teman-teman kami. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Ikuti jejak saya di Jejak Petualang. The Island of Paradise atau Pulau Surga dan The Island of Gods atau Pulau Dewata adalah dua dari sekian banyak julukan untuk Pulau Bali. Tidak bisa dipungkiri karena Bali memiliki keindahan alam serta spiritualitas yang tidak akan ditemui di tempat lain. Popularitas Bali secara tidak langsung sudah mewakili Nusantara di mata para pelancong dunia. Berada di Buleleng, Bali bersama teman-teman dari Camper Van ID Bali. Nah, di sini kami akan menelusuri tempat-tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya bersama teman-teman kami dan ikuti jejak saya di Jejak Petualang. Kini saatnya menjelajahi The Last Paradise on Earth atau surga terakhir di bumi ini dengan cara yang berbeda. Menempuh perjalanan sekitar 60 km dari Denpasar, ibu kota provinsi, kami sampai di sisi timur Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Akhirnya saya sudah sampai di Danau Buyan. Cuaca siang ini memang cukup panas, namun udaranya terasa dingin. Nanti malam saya akan melakukan camping bareng dan akan menelusuri tempat yang hidden gem di sekitaran Danau Buyan. Danau Buyan merupakan kaldera yang terbentuk dari letusan gunung api. Luasnya mencapai 490 hektar. Menjadi danau terluas di antara dua danau yang mengapitnya, yaitu Danau Tamblingan di sebelah barat dan Danau Beratan di sebelah timur. Di pelataran perkemahan Den Bukit inilah, saya bersama teman-teman Camper Van ID Bali akan berkemah sekaligus menikmati pesona Danau Buyan. Beginilah asiknya camping, semua serba lengkap. Ada peralatan masak dan juga peralatan untuk tidur di atasnya. Asik. Camping adalah cara manusia mencoba bersatu dengan alam, dan camper van melengkapinya dengan rasa kekeluargaan. Berkenalan sekaligus berbicara dengan semua peserta dan keluarga memberi saya pengalaman baru. Terletak di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, udara sore di sekitar Danau Buyan begitu dingin. Kini saatnya kami mempersiapkan diri menyambut malam. Saat hari semakin gelap, sajian jagung bakar pedas sepertinya akan menjadi camilan yang tepat di tengah udara malam yang semakin dingin. Saat ini kami sedang menikmati suasana malam sambil menghangatkan tubuh. Dan di sini ada beberapa jagung yang nantinya akan kita nikmati bersama-sama. Suasana seperti inilah yang selalu dirindukan pada saat camping. Berbaur dan bercengkrama di depan perapian sambil menikmati cemilan-cemilan sederhana. Gimana rasanya, Bu? Mantap. Cocok banget suasana malam-malam begini. Ketemu jagung manis dan suasananya pun juga cukup manis dan juga romantis. Terciptalah rasa kekeluargaan kami di sini.
Matahari masih belum menampakkan diri saat saya mendayung perahu menuju ke tengah danau. Saya lagi ada di Danau Buyan bersama Pak Made. Kami di sini mau mencari udang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Inilah salah satu aktivitas warga yang tinggal di sekitar danau. Di saat orang lain masih terlelap, para nelayan di sini menembus udara dingin untuk mengambil jaring yang disimpan kemarin sore. Udang-udang kecil adalah target buruan mereka. Bentuk jaringnya cukup unik, menyerupai payung dengan beberapa lubang di sampingnya. Kenapa nelayan di sekitaran Danau Buyan ini mencari udang jam segini? Karena kalau mereka mencari di waktu-waktu siang, pasti udang itu bakalan keluar lagi. Dan alhasil nggak akan ada udang yang ada di dalam jaring ini. Di tengah-tengah jaring disimpan umpan yang dapat menarik target buruan. Dari satu jaring yang diangkat, sekitar setengah kilogram udang kecil air tawar berhasil diperoleh. Namun sayangnya, air danau saat ini begitu dingin, hingga udang buruannya tidak begitu berselera melahap umpan yang dipasang. Meski begitu, ikan-ikan kecil lainnya tidak jarang ikut terjebak. Nah, udang seperti ini nih yang ada di sekitaran Danau Buyan. Hanya sejenis dan berukuran ini saja, tidak ada yang lebih besar dari ini. Selain itu, di Danau Buyan ini juga terdapat ikan endemik namanya ikan nyalian. Dikenal juga dengan sebutan wader, ikan nyalian yang biasa hidup di perairan dangkal dan hangat. Seperti ikan mas, nyalian mencari makan dengan cara menyusuri dasar perairan. Wah, udah loncat-loncat tuh dia. Wuh! Wow, banyak banget ini ada ikannya juga nih, Bli. Meski sudah lewat musimnya, hasil yang kami peroleh masih sebanding dengan usaha kami di tengah dinginnya udara pagi Danau Buyan. Setelah menyusuri danau bersama nelayan, kini saatnya saya menikmati secangkir teh panas. Asik sekali pagi-pagi ditemani secangkir hangatnya teh dan sambil menikmati indahnya danau dan perbukitan. Dari balik bukit, matahari pagi semakin menampakkan diri. Setiap tegukan teh terasa semakin melegakan. Ditambah hamparan danau yang membentang di hadapan saya, membuat suasana pagi di tepian Danau Buyan semakin sempurna. Masih menunggangi mobil camper van, kami berjalan semakin ke utara. Setelah menempuh jarak sekitar 13 km, akhirnya kami sampai di Desa Lemuki. Berjalan menyusuri hutan yang masih alami serta pemandangan daerah berbukit, kami sampai di air terjun Ikut Sampi. Air terjunnya indah sekali, Bli. Ayo kita langsung jalan ke sana, Bli. Menjadi batas Desa Lemuki dan Desa Galungan, masih banyak orang yang belum mengetahui air terjun setinggi kurang lebih 20 meter ini. Keren banget. Sebelum berenang menikmati kejernihan airnya, saya akan mengolah hasil tangkapan tadi pagi. Saya akan belajar membuat sate keladi, sate khas warga Desa Lemuki. Sebelum diolah, keladi dibakar sampai benar-benar matang dan empuk. Setelah itu, keladi dihaluskan lalu dicampur dengan parutan kelapa. Mirip seperti membuat sate lilit khas Bali. Keladi yang sudah dicampur dengan bumbu dan kelapa parut, kemudian dililitkan ke tusukan sate, lalu dibakar hingga matang. Sementara udang dan ikan hasil tangkapan tadi pagi, kami olah menjadi pepes bakar. Kini saatnya mencicipi olahan tradisional khas Lemuki.
Sate keladi ini rasanya gurih, pedas, dan juga sangat berasa dari keladinya itu. Tadi lembut sekali, Mbok. Dan pepesnya ini juga rasanya gurih, pedas, rempah-rempahnya berasa, ada ikan dan ada udangnya, sangat-sangat nikmat. Perpaduan udang dan ikan nyalian serta sate keladi semakin lengkap dengan suasana hutan dan pemandangan air terjun. Kini saatnya merasakan dingin dan segarnya air terjun ikut samping. Berada di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, sensasi mandi di air terjun alami ini serasa menusuk hingga ke tulang. Inilah anugerah alam yang sudah jarang ditemui, terutama di kota-kota besar di mana kebanyakan airnya sudah tercemar. Perlahan-lahan, suhu tubuh saya mampu menyesuaikan dengan dinginnya air dan terasa enggan untuk beranjak. Dingin, sejuk, tapi seru. Kembali ke Danau Buyan, bergeser lebih ke selatan, kami kembali membuka tenda di sisi lain danau. Kita masih di sekitaran Danau Buyan dengan lokasi yang berbeda dan kita akan camping lagi di sini. Sudah selesai. Ini baru saja saya mempersiapkan tenda untuk nanti malam saya beristirahat.